Perkenalkan, nama saya Devi Damayanti, nomor induk mahasiswa T2019-4085 dari kelas D3 PGMI 2019. Program studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Universitas Islam Negeri Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Baik, dalam video kali ini saya akan menampilkan video praktek pembelajaran daring untuk anak setara SD atau MI guna memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching B oleh dosen pengampu Bapak Haji Khairul Umam MPD. Yuk simak terus videonya. Langkah pertama saya untuk memulai pembelajaran pada pertemuan pertama ini yaitu mengirimkan link Google Meet kepada grup kelas 5 yang akan saya ajar. Kemudian dijawab oleh beberapa siswa kelas 5 yang ada di grup yang mana siap mengikuti pembelajaran hari ini. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak semua. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa dahulu ya. Ya, Bu Guru. Ketua kelasnya, Bu. Teman-teman, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu absensi dulu ya. Ya, Bu. Aklisa Nova, Hadir, Bu. Aulia Faradina, Hadir. Nurul Aulia, Hadir, Bu. Syarofah, Hadir, Bu. Dwi Nazila Ulfa, Hadir, Bu Guru. Vivi. Hadir. Mungkin ada yang belum dipanggil. Saya belum, Bu. Oh ya, Hana Ishak. Hadir, Bu. Sudah semua ya. Ya. Selanjutnya untuk pembelajaran pagi hari ini, apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Oke. Sebelumnya Ibu akan tanya kabar ke kalian semua. Kalau ditanya apa kabar hari ini anak-anak semua, maka anak-anak semua menjawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, bisa? Bisa, Bu. Ulangi. Apa kabar hari ini anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, yes. Oke, selanjutnya untuk pembelajaran hari ini, kita kan baru pembelajaran pertama. Jadi kita tidak mereview pembelajaran sebelumnya. Untuk pembelajaran hari ini adalah tentang bahasa Indonesia. Mungkin ada yang tahu bab apa yang akan kita pelajari hari ini? Saya tahu, Bu. Bagaimana Mbak Ulfa? Tentang pantun. Oke, tentang pantun. Untuk materi pantun hari ini bisa kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari atau pengalaman kita sebelumnya ya. Kalau pantun itu mungkin bisa digunakan untuk apa misalnya? Apa, Bu? Pantun, materi pantun itu bisa digunakan untuk apa kira-kira? Ada yang tahu? Nasihat. Baik, untuk latihan mungkin yang lain ada yang tahu? Enggak tahu, Bu. Enggak baca buku di malam. Ya, ada satu anak yang menjawab bahwa pantun itu untuk latihan.
Kemudian akan Ibu perjelas bahwa pantun itu untuk pengalaman kita sebelumnya, yaitu bisa untuk bersenda gurau atau untuk belajar seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan dari situ? Tidak, Bu. Oke. Tidak, Bu. Selanjutnya, manfaat pembelajaran pada pagi hari ini yaitu kita dapat mengetahui makna dan ciri pantun serta menambah wawasan untuk kita semua. Nah, berikutnya kita next Mbak Arfi. Itu sudah Ibu tulis bahwa pembelajaran kelas 5 pada hari ini yaitu pada tema 4, subtema 1, pembelajaran 1, yaitu tentang makna dan ciri pantun. Kita klik start. Kemudian kita klik materi pada hari ini. Kita klik tujuan pembelajaran yang pertama, angka 1 itu Mbak Arfi. Nah, tujuan pembelajaran pertemuan pertama ini yaitu yang pertama, dengan memperhatikan penjelasan guru melalui PowerPoint dengan Google Meet, peserta didik dapat menyebutkan bagian-bagian dan ciri-ciri pantun dengan tepat. Jadi, tujuan pembelajaran yang pertama itu peserta didik dapat memahami dan menyebutkan bagian-bagian dan ciri pantun dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan memperhatikan penjelasan guru melalui PowerPoint dengan Google Meet, peserta didik dapat membuat pantun dengan tema tertentu lalu menunjukkan unsur-unsur pantun yang dibuat dengan benar. Jadi, pembelajaran yang kedua itu yaitu peserta didik itu dapat membuat pantun dengan tema tertentu dan menunjukkan unsur-unsurnya dengan benar. Mungkin dari tujuan pembelajaran yang telah Ibu ada yang ditanyakan? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Oke, sudah paham ya tentang tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini? Paham, Bu. Ya, Bu. Oke, pembelajaran hari ini yaitu tema 4, subtema 1, pembelajaran 1 tentang bahasa Indonesia yaitu makna dan ciri-ciri pantun. Selanjutnya, mekanisme pembelajaran pada pagi hari ini yaitu ada materi, kuis, LKPD, kemudian kerja kelompok, dan rangkuman. Oke, selanjutnya kita menuju ke materi belajar. Kita klik yang angka 1. Kemudian klik lagi. Nah, apa itu pantun? Mungkin dari salah satu dari kalian ada yang tahu apa itu pantun? Mungkin Mbak Musaro. Saya, Bu. Mbak Aklisa. Pantun itu puisi lama yang berasal dari Melayu. Oke, kita buktikan apakah pantun itu benar apa yang dijelaskan oleh Mbak Lisa. Baik. Ya, benar. Lama berasal dari Melayu. Tepuk tangan untuk Mbak Lisa. Ibu akan memperjelas bahwa pantun itu adalah puisi lama dari Melayu. Kemudian kita klik berikutnya. Penggunaan pantun. Bahwa kita sudah mempelajari pengertian pantun, selanjutnya kita menuju ke kegunaan pantun, yaitu yang pertama, nasihat atau ajakan. Apa sih yang dimaksud dengan nasihat itu? Mungkin ada yang tahu? Mbak Dwi Nazila Ulfa atau Mbak Nurul Aulia, ada yang tahu apa sih nasihat atau ajakan dalam kegunaan pantun itu? Nggak tahu, Bu. Lupa baca buku tadi malam. Oke, kegunaan pantun yang pertama adalah nasihat atau ajakan. Apa sih nasihat itu? Nasihat itu yaitu kita itu memberi solusi atau kepada orang lain gitu, atau ajakan. Ajakan kita itu mengajak orang lain agar kita menggunakan pantun.
Kemudian selanjutnya ciri-ciri pantun yang kedua bersaja AB-AB. Kemudian sajak apa? Sajak adalah keselarasan bunyi. Jadi B disebut A, at disebut B disebut A, dan at yang terakhir disebut B menjadi AB. AB itu namanya sajak. Kemudian ciri-ciri pantun yang ketiga. Hayo, apa anak-anak? Ya, tiap baris ada 8-12 suku kata. Seperti yang ada di PowerPoint, baris pertama kita hitung menjadi 9, baris kedua ada 11, baris ketiga ada 10, dan baris keempat ada 9 suku kata. Dan yang terakhir yaitu ciri-ciri pantun yang keempat, yaitu baris ke-1 dan kedua merupakan sampiran pantun, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. Nah, itu baris pertama, kedua sampiran pantun, ketiga dan keempat isi pantun. Sampiran sendiri adalah bagian pantun untuk mengantarkan rima. Share screen LKPD, Ibu akan mengirimkan LKPD di dalam grup kelas kita ya. Ya, Bu. Oke, Bu. Untuk LKPD sudah Ibu kirim di grup kelas, silakan dilihat. Dan di situ tertera ada link, kemudian kalian buka dan dikerjakan. Ibu beri waktu 10 menit. Nilainya di screenshot, dikirim di grup dengan keterangan nama kalian masing-masing, misalnya Aklisa, Musyarofa, Dwi Nazila Ulfa, dan sebagainya. Oke, Bu. Silakan Mbak Arfi untuk membuka grup kelas. Apakah teman-temannya udah mengirim? Bu, makanya saya salah satu. Soalnya nomor 5 yang ABC yang belum saya jawab, Bu. Nggak apa-apa, kan nggak harus semuanya benar. Oke, Bu. Oke, Mbak Musyarofa mendapatkan 100. Tepuk tangan. Kemudian selanjutnya Mbak Ika mendapat 93,3. Tepuk tangan. Apakah sudah ada yang mengirim lagi, Mbak Arfi? Belum, Bu. Saya masih proses, Bu. Selanjutnya, sambil menunggu Mbak Aklisa, kemudian kita menuju ke kerja kelompok. Untuk yang ada di grup ini ada 8 peserta ya. Kita bagi ke tentang pembagian kelompok yang telah Ibu bagi. Akan Ibu bagi, silakan didengarkan. Oke, kelompok 1 Mbak Aklisa, Ibu kirim di Mbak Aulia dan Mbak Dwi Nazila. Sebentar. Kemudian silakan Mbak Hana itu dikerjakan kelompok Aulia. Apakah sudah terkirim? Sudah, Bu. Oke, sistem dari tugas kelompok ini akan Ibu jelaskan bahwa tidak perlu ditulis ataupun dikirim di grup WA, tetapi Ibu akan menanyakan bahwa ini ada 3 soal kepada masing-masing kelompoknya. Apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Oke. Bisa, Bu. Apakah sudah siap? Atau kelompok 2 dulu? Kelompok 1 sudah siap, Bu. Baik, siap. Ibu akan bertanya kepada kelompok 1. Apa sih pantun itu? Mungkin dari kelompok 1 bisa menjawab. Saya, Bu, perwakilan. Oke. Pantun adalah puisi lama yang berasal dari Melayu, Bu. Oke.
Kemudian soal yang kedua, bagaimana kegunaan pantun untuk kelompok 1? Mungkin temannya yang lain. Teman-teman saya sinyalnya lagi nge-lag, Bu. Saya saja. Oke, silakan. Kegunaan pantun itu untuk menyampaikan kayak nasihat, lelucon, terus pertanyaan atau teka-teki, Bu. Baik. Untuk jawaban 1 dan kedua sudah Mbak Aklisa wakili. Halo, Bu. Apakah bisa didengar suara Ibu? Bisa, Ibu. Kemudian soal nomor 3 untuk kelompok 1. Sebutkan 4 ciri-ciri pantun. Bu, saya mau menjawab ciri-ciri pantun. Oke. Perwakilan dari kelompok saya ya. Ya. Ciri-ciri pantun. Yang pertama, tiap bait terdiri dari 4 larik, yaitu adanya. Terus yang kedua, rima yang bersaja AB. Terus tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Terus udah, Bu, bisa ditambahkan dengan teman-teman saya, Bu. Oke. Ini pertanyaan nomor 3. Oh, Mbak Aklisa akan menambahkan pertanyaan ketiga. Silakan. Yang ketiga itu ciri-ciri pantun ya, Bu? Ya. Ciri-ciri pantun itu bersaja AB, terus tiap baris ada 8 sampai 12 suku kata. Habis itu baris ke-1 dan 2 itu lampiran, kalau baris ke-3 dan ke-4 itu isi. Habis itu sama apa lagi ya, Bu? Pokoknya ada 4. Oke. Tepuk tangan untuk kelompok 1 Mbak Aklisa dan Mbak Dwi Nazila Ulfa yang telah mewakili teman-temannya. Yeay! Kedengeran? 2, apakah sudah siap? Bu, tadi saya jawab nomor 2, apa sudah kedengeran, Bu? Sudah. Berarti sinyal saya jelek, Bu. Untuk kelompok 2, apakah sudah siap? Siap, Bu. Oke, silakan untuk kelompok 2. Apa itu pantun? Pantun itu puisi lama yang asalnya dari Melayu, Bu. Oke. Untuk soal nomor 2, bagaimana kegunaan pantun? Mungkin Mbak Musyarofa atau teman-temannya yang lain bisa menjawab. Atau Mbak Musyarofa tolong diwakili teman-temannya. Ya, kegunaan pantun itu seingat saya buat nasihat atau ajakan, kemudian buat lelucon, terus apa ya, Bu? Lupa, Bu. Oke. Pertanyaan atau teka-teki, Bu. Nah, Ya, Mbak yaitu, Musyarofa. Pertanyaan ketiga, teman-temannya Mbak Musyarofa bisa membantu, silahkan. Ciri-ciri pantun. Audio aku kan. Ya, silahkan. Adalah yang pertama. Ciri-ciri pantun itu terdiri dari 4 baris. Kemudian bersaja AB. Terus tiap baris ada 8 sampai 12 suku kata. Kemudian baris ke-1 dan kedua merupakan sampiran. Yang baris ketiga dan keempat dinamakan isi pantun. Oke. Pertanyaan untuk kelompok 2, soal nomor 1, 2, dan 3 sudah terjawab semua. Silakan tepuk tangan untuk kelompok 2. Untuk tugas kelompok 1 dan kelompok 2 sudah terjawab semua. Kemudian silahkan Mbak Arfi untuk dibuka lagi PPT-nya. Baik untuk materi, LKPD, kuis, dan tugas kelompok sudah kita pelajari untuk pertemuan hari ini. Kemudian kita menuju ke rangkuman atau kesimpulan. Kita klik yang pertama, angka 1 itu Mbak Arfi.
Baik, karena kerja kelompok untuk kelompok pertama dan kelompok kedua sudah terlaksana dan kita menuju ke rangkuman atau kesimpulan yaitu tentang makna pantun, kegunaan pantun, dan ciri-ciri pantun. Mari kita silakan bersama-sama. Mungkin ada yang tahu atau ada yang sudah paham tentang makna pantun? Silakan dibaca. Saya, Bu. Oke, silakan. Pantun itu berasal dari Melayu. Pantun itu puisi yang berasal dari Melayu. Habis itu ciri-cirinya itu ada 4. Hanya menanyakan bagaimana makna pantun. Makna pantun sendiri adalah puisi yang berasal dari Melayu. Kemudian Mbak Musyarofa silakan diklik lagi yang kedua yaitu ciri-ciri pantun. Sebelum menuju ke ciri-ciri pantun, bahwa pantun itu mempunyai kegunaan pantun sendiri yaitu untuk nasihat atau ajakan, kemudian untuk lelucon, dan yang ketiga yaitu untuk Pertanyaan lagi. atau pertanyaan. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pantun. Bahwa ciri-ciri pantun dapat kita simpulkan yang pertama. Mohon maaf untuk Mbak Musyarofa, bukan PPT yang itu. Oke, untuk menuju ke kesimpulan ciri-ciri pantun bahwa yang pertama, satu bait terdiri atas 4 baris. Satu bait itu ada 4 baris untuk pantun ya anak-anak. Kemudian yang kedua bersaja AB-AB. Apa sih maksud saja AB-AB itu? Rima dari baris ke-1 dan ke-2 itu sama dengan baris ke-3 dan ke-4. Kemudian yang ketiga yaitu tiap baris berisi baris ada 6 sampai Suku kata, Bu. Oke. Kemudian yang keempat yaitu baris ke-1 dan ke-2 merupakan sambiran pantun dan baris ketiga dan keempat merupakan isi pantun. Untuk kesimpulan yang telah kita simpulkan bersama-sama tentang makna pantun, kegunaan pantun, dan ciri-ciri pantun, apakah semua anak-anak bisa memahami? Oke. Tepuk tangan untuk kita semua. Yang terakhir, Ibu akan memberi PR. Apakah anak-anak sudah siap untuk Ibu PR? Siap, Bu. Mari Ibu setting PR yang telah Ibu kirim di grup. Untuk PR sudah Ibu kirim di grup. Silakan dilihat. Oke, Ibu akan menjelaskan sedikit sistematis tentang PR yang telah Ibu berikan. Di situ ada 2 pantun, yang mana setiap pantun bisa kalian cari sampiran pantun itu, kemudian yang kedua isi pantun, dan yang ketiga yaitu makna pantun. Pantun yang kedua juga seperti itu, seperti yang jelaskan barusan. Apakah bisa dipahami untuk PR hari ini? Tanya Bu. Ya, silakan. Bedanya isi sama makna itu gimana ya, Bu? Maksudnya itu nomor 2, tentukan isi pada pantun di atas. Maksudnya itu silakan itu isi itu baris keberapa, 3 dan 4 atau 1 dan 2 seperti itu. Oh ya, paham Bu. Itu cukup ditulis angkanya saja, bukan ditulis isinya. Kemudian yang ketiga dijelaskan makna pantun di atas itu maksudnya membahas tentang pantun apa, seperti itu. Apakah sudah paham untuk Mbak Musyarofa? Paham Bu. Oke. Mungkin cukup sekian pembelajaran daring untuk bahasa Indonesia kelas 5 pertemuan pertama. Apakah masih ada yang belum paham atau mungkin ada yang ditanyakan lagi?
Sudah cukup, Bu. Di kumpul pertemuan depan, Bu. Pertemuan depan saat Ibu mengajar lagi. Oke, Bu. Iya. Mungkin cukup sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Semangat untuk pembelajaran berikutnya. Semoga ilmu hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk pertemuan yang akan datang dan masa yang akan datang. Selanjutnya silakan untuk ketua kelas dipimpin berdoa. Tetapi sebelumnya Ibu akan memberikan briefing untuk kalian semua. Seperti ini akan dicontohkan. Tepuk siap, pegang mata, pegang telinga, siap berdoa. Apakah sudah bisa? Bisa, Bu. Baik, silakan untuk ketua kelasnya dipimpin briefing yang telah Ibu contohkan tadi. Silakan Mbak Aklisa. Teman-teman, marilah kita tepuk siap. Pegang mata, pegang telinga, siap. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya silakan dipimpin berdoa untuk ketua kelasnya. Teman-teman, sebelum pembelajaran kita sudahi, marilah kita berdoa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saya tutup dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, cukup sekian video pembelajaran daring yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat untuk diri saya sendiri dan untuk teman-teman semua. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.